wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat dan semangat untuk belajar. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ibu pimpin ya doanya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hai, sebelumnya ibu akan mengabsen dulu ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Tio, kenapa Tio? Tio sakit? Baiklah, yang lainnya hadir semua ya. Hari ini yang tidak hadir hanya Tio saja. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai panas dan perpindahannya. Tema 6, subtema 3, pelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa mampu menjelaskan benda-benda yang bersifat mempercepat dan menghambat perpindahan kalor secara benar. Nah, sifat kemampuan menghantarkan panas dari berbagai benda, di sini kita akan mengidentifikasi bahan konduktor dan isolator. Di mana sajakah benda-benda yang dapat menghantarkan panas dan yang tidak menghantarkan panas. Nah, contohnya yaitu konduktor dan isolator. Apa itu konduktor? Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik, sedangkan isolator bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Sebelumnya, ada yang tahu konduktor itu apa? Nah, konduktor adalah bahan atau benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Sedangkan isolator yaitu bahan atau benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Contoh dari konduktor adalah logam, besi, aluminium, dan sebagainya. Sedangkan isolator yaitu kayu, plastik, kain, dan sebagainya pula. Misalnya benda-benda yang ada di rumah, yaitu alat-alat memasak, di mana konduktor terdapat dalam spatula logam ini. Karena spatula logam ini dapat menghantarkan panas dengan baik. Mengapa dikatakan dengan baik? Karena ketika ujung spatula ini kita panaskan, maka panasnya akan merambat ke ujung spatula yang lain. Jadi ketika kita memegang ujung spatula ini, kita akan merasakan panas karena adanya rambatan panas atau kalor. Penghantar panas yang kedua yaitu isolator. Mengapa dikatakan isolator? Karena benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik, yaitu contohnya pensil ini. Pensil ini terbuat dari kayu. Kayu ini tidak dapat menghantarkan panas, dalam artian ketika kita memanaskan ujung pensil ini, maka panas tidak dapat merambat ke ujung pensil lainnya. Nah, maka dari itu kita tidak dapat merasakan panas pada pensil ini. Nah, mari kita mengamati bersama-sama dengan langkah-langkah kegiatan seperti ini. Berilah api dalam lilin, sudah kita nyalakan lilinnya. Mari kita mengamati bahwa sendok ini akan terasa panas. Kita panaskan dalam 5 menit. Nah, karena sendok ini terbuat dari aluminium logam, maka ketika kita panaskan ujung ini, pada ujung sendok yang kita pegang ini akan terasa panas karena ia termasuk dalam konduktor, benda yang dapat menghantarkan panas. Dan yang kedua yaitu pensil yang terbuat dari kayu. Mari kita panaskan. Ketika kita panaskan, tidak dapat menghantarkan panas karena pensil ini terbuat dari kayu. Kayu tidak dapat menghantarkan panas dengan baik karena tidak ada rambatan panas kepada ujung pensil ini. Yang ketiga yaitu tusukan sate ini. Nah, ketika kita panaskan, maka tidak dapat menghantarkan panas dengan baik karena tusukan sate ini terbuat dari bahan kayu. Jadi ketika kita memegang ujung tusukan sate ini, tidak ada panas yang ada pada tusuk sate ini.
Nah, setelah melakukan pengamatan, marilah kalian mengisi pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam lembar kerja ini. Isi halaman 142 sampai 143. Setelah diisi, nanti kumpulkan ke ibu ya. Mungkin cukup sekian yang dapat ibu sampaikan, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mari ibu pimpin doanya ya. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita membaca doa. Berdoa dalam hati mulai, berdoa selesai. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.